Sahabat Excellent, kita akan lanjut lagi pembahasan kita mengenai Life is Beautiful. Sebelumnya mungkin kita bisa berkata bersama-sama, saya mau mengajak para sahabat Excellent dimanapun berada, katakan sama-sama, Life is Beautiful. Hidup itu adalah indah. Nah, karena bagaimana kita mengartikan hidup ini sangat menentukan apa yang kita dapatkan. Seperti yang kita sudah bahas di segmen yang tadi. Nah, saya mau lanjut dengan sebuah kisah seorang istri yang sering kali mengeluh. Dia punya rumah di mana ada jendela, dan setiap sarapan pagi bersama suaminya dia sering kali melihat keluar jendela. Dari jendela tersebut dia bisa melihat rumah tetangga dan halaman dari tetangga sebelahnya. Dan istri ini seringkali kerap kali mengeluh pada suaminya. Dia berkata, "Pak, coba lihat tetangga kita. Kenapa rumahnya selalu itu jemuran-jemurannya itu tampak kotor, banyak noda, berkusam." Mungkin istrinya tidak bisa urus dengan baik atau mencuci dengan baik sehingga jemuran-jemurannya itu tampak kotor. Suaminya cuma tersenyum, dan itu seringkali berulang-ulang terjadi. Setiap sarapan pagi istrinya mulai lihat lagi ke sebelah dan dia mengeluhkan jemuran tetangga yang kelihatannya kotor, kusam, yang mungkin dia berasumsi mungkin tetangga tersebut tidak tahu bagaimana cara mencuci atau deterjennya kurang bagus. Namun yang menarik, satu hari si istri ini pas lihat ke jendela, dia melihat hari itu cucian-cucian tetangga itu begitu cemerlang. Dia langsung teriak dan dia berseru pada suaminya. Dia bilang, "Pak, hari ini cucian tetangga kita sangat cemerlang, sangat bersih. Mungkin dia baru ganti deterjen atau mungkin ada yang menolong mereka mencucikan jemuran-jemuran atau mungkin pakaian-pakaian yang mereka jemur itu." Nah, suaminya akhirnya ketawa dan berkata, "Ma, saya baru saja melap atau mungkin membersihkan jendela kita." Dan disinilah yang mungkin sedikit lucu ya, kita lihat bahwa ternyata yang kotor bukan jemuran tetangga, tapi jendelanya. Jadi selama ini yang istrinya lihat adalah jendelanya yang kotor, sehingga kelihatan tampaknya jemuran tetangga itu juga ikut kotor. Nah, sama dengan hidup kita. Seringkali jendela kehidupan kita inilah yang kotor, yang perlu dibersihkan. Supaya kita bisa melihat dunia ini dengan cara yang lebih baik, lebih indah, cemerlang. Jendela itu bisa berbicara persepsi kita. Jendela itu bisa berbicara cara pandang kita. Bagaimana kita memaknai apa yang kita lihat, apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena persepsi kita sangat menentukan emosi kita. Emosi kita menentukan aksi dalam hidup kita. Apa yang kita pikir menentukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita lakukan. Sekarang bagaimana persepsi Anda terhadap perusahaan di mana Anda bekerja? Apakah selalu Anda berpikir, kok rumput tetangga kelihatannya lebih hijau daripada rumput kita? Ya, kenapa kebijakan perusahaan lain lebih baik? Kenapa mungkin keadaan lingkungan perusahaan lain lebih oke daripada tempat kita? Atau mungkin ada yang berkata, kok pasangan orang lain lebih menarik daripada pasangan saya? Kenapa seringkali ada istilah rumput tetangga lebih hijau? Karena mungkin kita lupa merawat dan mengurus rumput kita, sehingga kita hanya melihat rumput lain lebih hijau. Hari ini saya percaya kalau kita mulai mengurus rumput kita sendiri, mungkin pekerjaan kita, mungkin pasangan kita, mungkin keluarga, mungkin usaha kita, rumput kita pun kita bisa nikmati lebih hijau. Nah, saya mau ajak para sahabat Excellent untuk mulai punya persepsi yang tepat. Mungkin kita punya persepsi yang selama ini negatif. Mungkin jendela kita kotor dalam melihat dunia ini sehingga kita sulit mengatakan hidup ini indah. Life is beautiful. Bahkan sebagian orang bisa ketahuan bagaimana cara pandangnya dari mungkin status-status BlackBerry atau Facebook atau Twitternya. Kadang-kadang menarik sekali, saya lihat di pagi hari, khususnya di Senin pagi, kadang-kadang sudah banyak status-status yang negatif. Ada yang berkata, hidup ini penuh dengan kegalauan. Ada yang berkata, stres, lagi bete, lagi capek, tanda seru 3 kali. Ada yang berkata, lagi galau tingkat tinggi. Nah, bukankah statement-statement yang kita buat itu hanya membuat hidup kita menjadi tidak berdaya? Membuat kita menjadi pribadi yang negatif. Tapi tentu jauh lebih menarik kalau kita bisa mulai tulis di status kita sesuatu yang positif. Atau kita bisa berkata di status kita, life is beautiful. Nah, karena sekali lagi, bagaimana persepsi kita, bagaimana cara pandang kita sangat menentukan bagaimana kita memaknai kehidupan ini. Nah, inilah yang saya mau ajak kita, para sahabat Excellent, untuk senantiasa punya cara pandang yang sungguh-sungguh berbeda dengan kehidupan ini. Karena kebiasaan kita juga di dalam membandingkan diri kita dengan orang lain sangat menentukan
kualitas hidup kita. Seringkali kita tidak bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik karena kita punya kebiasaan membandingkan diri. Hari ini sahabat excellent, stop membandingkan diri kita dengan orang lain kalau kita mau menikmati keindahan hidup. Pernah disurvei di Amerika, ada beberapa kalangan dengan penghasilan sekitar 30.000 US dollar per tahun, dengan beberapa kalangan kelompok komunitas yang punya penghasilan 70.000 US dollar per tahun. Ternyata yang sangat menarik dari hasil survei, yang penghasilannya 30.000 US dollar per tahun justru jauh lebih bahagia, lebih happy hidupnya daripada yang penghasilannya 70.000 US dollar per tahun. Bagaimana dengan sahabat excellent? Harusnya kalau kita punya penghasilan 70.000 US dollar dibanding 30.000 US dollar, mungkin kita lebih bahagia dengan penghasilan lebih banyak itu. Tapi kenapa bisa yang 30.000 US dollar itu lebih bahagia? Ternyata ketika diamati, yang punya penghasilan 30.000 US dollar, ketika dibandingkan penghasilannya dengan teman-teman di lingkungannya, penghasilannya jauh lebih besar daripada rekan-rekan di sekelilingnya. Namun yang 70.000 US dollar penghasilannya per tahun, rata-rata penghasilan orang-orang di sekitarnya 100.000 US dollar per tahun. Ini yang membuat mereka jadi kurang happy. Nah, sangat menarik karena ternyata kebahagiaannya tidak ditentukan berarti dari jumlah nominal yang mereka terima. Tapi ketika seseorang mulai membandingkan dengan yang lebih daripadanya, seringkali kita terjebak kehilangan rasa bahagia itu. Oleh karena itu, tadi saya katakan kebiasaan membandingkan diri sebenarnya seringkali menjebak kita kepada perasaan-perasaan yang tidak bahagia. Namun seharusnya kebiasaan membandingkan diri kita pakai untuk menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk membahas tentang Life is Beautiful, berikutnya kita akan lanjut setelah jeda atau break berikut ini.